Halo teman-teman semuanya, kali ini kami dari kelompok 2 ya, yang beranggotakan Albert, Yogi, dan Irma. PT Angkasa Indah Abadi Surabaya, isi. PT Angkasa Indah Abadi merupakan perusahaan keluarga yang dijalankan dan dikelola oleh keluarga besar Bapak Irfan, yang dibantu oleh para keponakan-keponakannya. Perusahaan PT Angkasa Indah Abadi berdiri sejak tahun 1986, dan perusahaan ini awalnya adalah usaha rumah tangga yang memiliki mesin jahit sederhana sebanyak 8 buah dengan karyawan sebanyak 10 orang. Usaha ini melayani jasa penjahit untuk celana panjang dari beberapa merek yang sudah ada di kota Surabaya ini. Dengan berjalannya waktu, pemilik usaha ini memutuskan untuk memproduksi dan menjual merek sendiri dan memulai badan usaha. Usaha ini direalisasikan dengan membeli tempat di Gempol Pasuruan sebagai pusat pabrik dan industri. Setelah itu juga dibangun sebuah kantor untuk mengontrol aktivitas operasional perusahaan dan mendistribusikan produk-produk mereka. Pada awal berdirinya, yaitu tahun 1986, perusahaan ini memproduksi celana panjang pria. Tahun 1996, perusahaan ini juga memproduksi pakaian wanita. Pada tahun 1998, akibat krisis moneter di negara Indonesia, perusahaan melakukan analisa pasar di mana akhirnya perusahaan memutuskan untuk lebih fokus memproduksi pakaian wanita saja. Karena setelah melihat analisa pasar di mana kebutuhan lebih banyak dan memiliki peluang bisnis yang lebih menjanjikan untuk masa depan perusahaan. Profit. Untuk menjamin keberlangsungan proses produksi mempunyai beberapa pemasok lebih dianjurkan karena pemasok yang kehabisan stok bahan baku dapat digantikan dengan pemasok bahan baku lainnya. Jumlah pemasok bahan baku perusahaan, menurut pemilik perusahaan, pemasok barang ada beberapa supaya nanti salah satu pemasok kehabisan stok bisa mencari bahan baku pada pemasok yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencari bahan baku di pemasok lain jika salah satu pemasok kehabisan stok bahan baku yang dipesan perusahaan. Alur SCM. Yang pertama adalah aliran fisik. Yang pertama yaitu tahap customer. Tahap pertama yang memulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau consumer. Pada tahap ini, konsumer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua adalah planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produk-produk yang diminta. 3. Purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Yang keempat, inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut inventory. Yang kelima adalah produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Yang keenam adalah pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Yang kedua adalah alur keuangan. Divisi keuangan yang terdapat di perusahaan berada di naungan Departemen Accounting dan dikendalikan oleh seorang manajer accounting. Aktivitas keuangan mencakup pada 1. Perencanaan. Merencanakan kebutuhan biaya yang terdapat di perusahaan selama beroperasional untuk dapat mengantisipasi biaya-biaya yang tidak terduga. 2. Pengarahan. Pengarahan yang dilakukan perusahaan adalah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan divisi keuangan oleh pimpinan perusahaan yang berada dalam tanggung jawab manajer keuangan. Karyawan divisi keuangan yang terdapat di perusahaan sudah menunjukkan kinerjanya dengan cukup baik. Hal itu dapat dilihat
pada tercapainya tujuan perusahaan. Salah satunya adalah dengan melalui hasil kinerja karyawan. Solving. Yang pertama, PT Angkasa Indah Abadi hendaknya mulai melakukan pelatihan untuk pengembangan karyawan kontrak. Dengan demikian, strategi pengembangan bisnis perusahaan pada fungsi sumber daya manusia itu dengan meningkatkan kreativitas dalam berinovasi terhadap produk dapat dicapai perusahaan bisa menjadi tren mode bagi konsumen, terutama segmen kaula muda Indonesia. Yang kedua, PT Angkasa Indah Abadi hendaknya semakin meningkatkan kinerja pemasaran produk perusahaan, sehingga keuangan perusahaan bisa lebih maksimal sesuai dengan harapan perusahaan. Yang ketiga, PT Angkasa Indah Abadi hendaknya meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemasok melalui komunikasi tentang keterlambatan pengiriman bahan baku, sehingga proses operasional perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Data dukung. Yang pertama, proses operasional pada PT Angkasa Indah Abadi sebagai perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen dengan memproduksi pakaian dan celana untuk wanita dengan merek dan hak paten milik perusahaan sendiri, yaitu Ako Jeans dan Sparko Jeans. Dalam mengelola usaha pada produksi perusahaan melakukan proses stok opname yang dilakukan per bulan Desember di setiap tahunnya. Dalam kualitas produk perusahaan menggunakan sistem Six Sigma. Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan kerjasama dengan departemen di seluruh wilayah Indonesia. Pada keuangan perusahaan melakukan evaluasi melalui laporan keuangan yang dilakukan setiap bulannya di bawah kendali manajer keuangan perusahaan. Sedangkan untuk sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan adalah 90% sebagai karyawan kontrak dan 10% sebagai karyawan tetap dari total karyawan sebanyak 610 orang. Aktivitas yang dilakukan di fungsi sumber daya manusia adalah perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, manajemen karir, kompensasi hubungan kerja. Nomor 2. Lingkungan internal dan eksternal PT Angkasa Indah Abadi sebagai perusahaan keluarga dianalisis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT diperoleh dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan perusahaan adalah merek dan hak paten milik perusahaan sendiri. Pekerja dan manajemen perusahaan sudah saling mengenal karena mayoritas pekerja pernah bekerja di perusahaan dan perusahaan sudah berpengalaman di bidang industri garmen lebih dari 25 tahun dan dalam kendali generasi pertama. Kelemahan perusahaan adalah tidak memberikan pelatihan kepada karyawan kontrak. Keuangan oleh perusahaan masih dianggap kurang lancar dan belum maksimal. Selain itu, pekerja yang dimiliki perusahaan 90% merupakan pekerjaan kontrak. Peluang perusahaan adalah mode efisien yang terus mengalami perkembangan daya tawar yang diberikan konsumen merupakan motivasi untuk berinovasi terhadap produk perusahaan. Pendatang baru tidak memberikan dampak terhadap nilai kualitas produk perusahaan. Ancaman pada perusahaan adalah transportasi dan ekspedisi pengiriman. Bahan baku seringkali mengalami keterlambatan. Perusahaan besar dengan merek dan hak paten yang sudah terkenal dan perusahaan tidak melakukan aktivasi terhadap hadirnya produk pengganti. Yang ketiga, rencana strategi pengembangan bisnis pada PT Angkasa Indah Abadi sebagai perusahaan keluarga melalui fungsi sumber daya manusia adalah dengan menggunakan strategi meningkatkan kreativitasnya dalam inovasi terhadap produk dan meningkatkan hubungan dengan kinerja dengan para pekerja yang mayoritas sebagai pekerja kontrak. Strategi ini digunakan karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk Risk and resilience. Pertama, risk atau resiko. Resiko yang dialami perusahaan tersebut antara lain: 1. Banyak produk yang hampir sama dengan produsen lain. Kedua, perusahaan lain yang sudah mempunyai nama lebih besar daripada perusahaan tersebut. Ketiga, transportasi yang sering mengalami keterlambatan. Dalam pengiriman bahan bakunya, transportasi kadang mengalami hambatan sehingga itu menjadi resiko bagi perusahaan. 4. Perusahaan tidak melakukan antisipasi akan hadirnya produk pengganti. Resilience. 1. Perusahaan sudah mempunyai konsumen setia. 2. Kualitasnya cukup bagus dan mampu
Sustainability and customization. Sustainability bisa didapatkan dengan menerapkan strategi pengembangan bisnis yang baik, dengan asumsi bahwa mengembangkan strategi seperti itu akan mendorong umur panjang perusahaan. Strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh PT Angkasa Indah Abadi antara lain dengan selalu menjual produk pakaian yang sesuai tren pasar atau tren terkini. Kemudian menjaga kualitas produk agar tetap baik dan tidak menurun. Selalu mempunyai inovasi agar berkembang ke arah yang baik, sehingga perusahaan tersebut mempunyai tren yang baik dan citra yang baik di mata customernya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pekerja dengan mengadakan kepelatihan untuk karyawan kontrak. Dengan mengadakan kepelatihan untuk karyawan kontrak, maka pekerja-pekerja yang bekerja di PT Angkasa Indah Abadi mempunyai skill yang bagus, sehingga barang yang dihasilkan dari mereka juga berkualitas baik.